Oke, kita lanjut lagi di vlog keseharian kita. Jadi vlog keseharian kita nanti akan lebih banyak bahas tentang keseharian gua di dalam proyek. Ya ini sih lebih ke ini ya, daily rutin pekerjaan kita tuh ngapain aja sih gitu. Nah tadi kebetulan kita tadi dari Condet. Tadi kita jam 10, dari jam 10 pagi kita ketemu sama klien. Kita ada tanda tangan MOU untuk proyek baru di Condet, pembangunan rumah 2 lantai. Tadi sebelum ini gue bikin opening, sebelumnya nanti gue share kalau misalnya tadi lokasinya kayak gimana, kayak gitu. Dan nanti kita akan melakukan pembangunan kira-kira di dalam waktu dekat ini, di minggu-minggu inilah gitu. Karena tadi untuk kayak SPK atau MOU-nya semua ditandatanganin dan udah dicek semua, dan kita tadi memastikan dan membantu owner itu untuk pindahan kayak gitu. Jadi kita tuh selama kayak misalnya ada pembangunan rumah atau renovasi, pasti kan stepnya owner itu emang harus pindah kan, karena nggak bisa disambil ditempatin kalau direnovasi. Jadi barusan kita kayak di nge-brief beberapa tim yang udah ada di sana untuk pindahan-pindahan barang gitu. Jadi udah selesai, besok tinggal lanjut pembersihan area sebelum nanti kita melakukan pengukuran sebelum proyek itu berjalan gitu. Jadi gitu aja. Kita sekarang mau lanjut ke Depok. Nah, kita mau lanjut ke Depok. Depok ini sebenarnya udah 95% lah udah mau selesai gitu. Cuman kita belum bisa serah terima karena masih ada beberapa tambahan. Kayak ini kan kos-kosan ya, di Depok tuh kos-kosan. Jadi ada beberapa tambahan, kayak misalnya kedepannya mau difasilitasin water heater. Jadi yang tadinya instalasi udah selesai semua, finishing udah selesai semua, akhirnya harus bongkar lagi karena mau ada penambahan water heater gitu. Jadi cuman itu aja sih, sama instalasi beberapa listrik lah gitu yang ada, yang kita harus selesaikan sambil nunggu nanti unit-unit water heaternya terpasang. Jadi kurang lebih sih dari tampak dan lain-lain udah selesai gitu. Jadi kita nanti sambil lihat ya, kita lanjut lagi ke jalan ke proyek gitu. Nah, sekarang kita udah nyampe lagi di proyek kos yang di Depok. Nah, ini kos industrial di sini. Ini totalnya ada berapa, Cok? 14 ya? 14 kamar. Di sini ada 14 kamar. Udah mau selesai, ini tinggal pasang kaca doang. Konsepnya semua industrial. Kita emang pengen semuanya dindingnya diekspos gitu. Jadi nanti kita sambil lihat tuh ke dalam. Udah semua, Mas Dani kepasang. Jadi ini dibikin double semua ya? Dibikin double, ininya kusennya masih pakai yang bawaan pintu baja? Iya, buat kuncinya, pakai spigot lagi. Nah, ini biar lihat juga nih, guys. Ini pintu. Jadi ini pakai pintu baja. Nah, tapi dari tim arsitek kita pengen openingannya tuh gendong sama jendela. Nah, jadi tim aluminium kita tuh bikin kusennya itu dibikin double. Jadi kusen ini tetap dipakai, terus biar nggak ada bolongan di sini karena nggak ada dinding. Jadi ini dipasang lagi nih si aluminiumnya lagi, jadi double biar rata. Tapi rata ya Mas Dani ya, karena dia ngejar pakai double ya. Gitu. Jadi tetap masih bisa pakai pintu baja, tapi
solusinya ya pasti harus kita custom. Makanya kalau misalnya di kita kan kita udah mikirin nih kayak dari perencanaan, terus habis itu dari pelaksanaan ya, kayak biar kayak gini-gini biar kita aja nanti yang pusingnya gitu. Nah, yuk kita lihat. Nah, Mas Dani, yang ini nanti rencananya pakai pintu ini aja ya? Bikin pintu plat apa baja aja ya? Bukannya keluar sini ya? Mending baja apa plat? Plat aja lah ya. Kita kan ada itu tuh bos, apa sih? Expanda. Mau dipakein, tapi kan saya lihat ukurannya dulu. Kayak. Oh, pakai expanda juga bisa ya? Ada aluminium. Boleh deh. Pakai expanda. Ya. Nah, cuman yang ini daunnya yang emang nggak ada ya? Ini kan daun aluminium kan, kaca kan? Cuman kemarin ownernya sih minta katanya nggak usah pakai pintu nih yang di sini. Oh, tapi kemarin dia datang kan ngomong apa ya? Nggak ngomong apa-apa. Bikin openingan begini aja, apa kas pintu kaca, tapi double ya? Nanti di set to be confirm deh nih. Gitu. Tapi bahannya udah ada? Ini lagi dibikin. Oh, lagi dibikin pintunya? Tinggal ini doang. Oh, tinggal ini doang. Oh ya udah bikin aja deh. Nggak masalah. Nanti saya tinggal bilang aja ke ownernya. Oke, sambil lanjut ke dalam progresnya. Nah, ini buat, jadi itu nanti buat gudang, terus di sini buat inian nih, buat area apa namanya, ruang tidur penjaga. Nah, Mas Dani, yang ini nanti kayaknya pakai sunblast aja kali kalau misalnya di situnya pakai expanda ya? Iya, boleh. Jadi kan kalau itu kan buat ada angin keluar masuk doang kan. Gitu. Cuma terserah sih, cuma kalau mau pakai apa sih, mau pakai pintu baja atau enggak. Cuma saya manfaatin ada expanda yang bekas di mana ya? Cilangkap tuh. Ya. Jadi gitu. Ya udah deh. Nanti saya tapi tampias hujan pasti masuk dong. Ya, kalau misalkan pakai expanda tampias masuk. Jangan deh. Tapi ini sunblast aja nanti. Pas kacanya kaca es aja langsung pesannya yang ini. Yang itu mending pakai plat apa ACP? Kalau aman sih aman ACP. ACP aja lah ya. 1 lembar gitu kan. Ya udah gitu deh. Itu ACP aja. Nah, ini semua kamarnya itu ada kamar mandi dalam semuanya. Nah, ini area servis. Nah, semua nih dindingnya expose semua nih. Nah, kayak biasa di atas tuh kita pakai void buat skylightnya. Jadi di sini benar-benar apa namanya, terbuka lah untuk semua sirkulasinya gitu. Jadi dapurnya udah kita buatin, terus nanti mesin cuci juga akan ada di situ gitu. Nah, ini parkiran mobil buat owner nanti, sama sisanya kita udah rencanain buat parkiran motor sih gitu. Nah, ini tinggal sedikit lagi sih, nanti kita lihat lah detail-detailnya. Nah, sama satu lagi, kita tuh pengen setiap bangunan kita selalu bikin ada selasar nih. Jadi selasar ini fungsinya apa namanya, ada buat taruh AC lah. Jadi ada spare apa namanya, bangunan. Emang bangunannya ini juga tanahnya nggak siku. Jadi kita bikin bangunannya tuh kita bikin tetap siku, tapi selasarnya yang kita buang gitu. Jadi nanti buat kayak outdoor maintenance itu dari sini semua gitu. Jadi emang begitu nanti konsepnya. Nanti kita paling tinggal lihat detailing-detailingnya aja sih. Ini sisa bahan banyak Mas Dani, emang banyak yang belum pasang? Udah, ini kan kemarin tak kasih yang hitungannya kata dia kan mau apa ya, mau digantiin ini. Nah, kan takutnya ketemu. Ini sisanya ini bisa kepake buat proyek mana? Kalau putih sih belum ada ya. Nah, itu kan lubang buaya? Lubang buaya kan udah hitam. Oh, udah hitam. Sekarang udah dibikin hitam. Kemandoran aja kali ya? Kemandoran aja deh. Ntar kemandoran ajuin aja warna hitam. Pak Pram, nggak apa-apa, lewat aja. Pak Pram, ini diperhatiin yang masih belum keklem, miring-miringnya diliatin ya. Hah? Belum masuk kabelnya. Oh, baru install doang. Tapi kabel udah ketemu belum? Depan sono. Ya iya kan di nasi padang.
Semua water heater udah. Tinggal mesinnya belum. Ownernya udah kirim belum? Belum ada. Kayaknya exhaust doang, exhaust. Exhaust doang, water heaternya belum. Ya jadi gini, ini bangunan apa namanya, semuanya unfinished nih. Nah ini ruang kontrol, kita bikin di sini. Terus pembagiannya juga udah kita bagi. Sambil lihat kamar mandi, kita ambil kamar mandi yang di sini kali buat contoh. Nah ini kamar mandi. Kamar mandinya cukup luas sih kamar mandinya. Ukurannya 1 kali 3 meter. Jadi dipisah shower sama kloset duduknya. Jadi berseberangan posisinya. Ini berseberangan posisinya. Ini kita tinggal ngecat aja sini nanti. Tinggal ngecat terus udah gitu. Udah beres finishing. Oke, jadi tadi kita udah dari Depok, terus kos Depok. Tadi kita lihat kan memang udah hampir mau selesai ya. Sebenarnya pekerjaannya itu semua udah hampir beres semua. Nah cuman tadi kita bahas di sini aja deh. Jadi kalau misalnya tadi dengerin kita internal dengan tim kayaknya terlalu lama. Jadi beberapa poin aja yang kita temukan. Jadi ada beberapa concern kita tadi, sepenglihatan kita pas lagi audit di sana. Jadi kunjungan kali ini kita ngelihat tadi ada beberapa pekerjaan yang menurut kita harus kita revisi. Contoh, sebenarnya dari awal plan-plannya itu adalah void yang untuk tangga itu memang transparan secara development gitu. Nah cuman ini ada hal yang nggak melewati kita, bukan nggak melewati kita ya. Kadang-kadang beberapa diskusi semua fabrikasi dan lain-lain kan kita memang di lapangan kan. Jadi ada void itu yang kita bikin sliding gitu loh. Sedangkan void itu yang kita rencanakan awal untuk skylight tangga itu pengennya kita tuh fix secara permanen. Nah tiba-tiba secara konstruksi dirubah untuk jadi sliding. Jadi tadi saya ngelihat ini pasti akan ada dampak tampias gitu. Makanya kalau untuk di void tangga kan agak kurang nyaman nih kalau misalnya nanti ada tampias air gitu. Sedangkan proporsi yang udah kita siapkan itu untuk area taman, area bukaan itu udah ada semua gitu. Jadi menurut kita udah nggak perlu lagi untuk khusus skylight yang di atas tangga itu di sliding gitu. Makanya tadi ada beberapa concern kita juga perihal itu. Jadi kemungkinan atap yang tadi di Kos Depok itu khusus yang untuk skylight, keputusannya itu mau nggak mau saya harus rubah gitu. Ya untuk apa? Ya untuk yang kita bangun tuh kan long term kan, jadi nggak cuman sekedar kita selesai aja, kita nggak mikirin dampaknya. Jadi setelah kita analisis tadi ya udah, saya putuskan udah harus kita ganti deh gitu loh. Jadi tadinya kita mau bikinnya sliding dengan manual, terus akhirnya akan kita rubah jadi fix. Hari ini gini dulu yang kita bisa update. Mungkin ada beberapa informasi yang kalian bisa dapatkan dan bisa bermanfaat ya. Jadi harapan gue sih apa yang gue share jadi udah bisa lebih bermanfaat lah intinya. Ya udah gitu aja. Jadi nanti kalian stay tune. Gue akan selalu update untuk masalah daily activity kita gitu. Mungkin 1 minggu sekali atau 1 minggu kita coba intens, kita bikin 2 kali deh gitu, dengan beberapa temuan-temuan project dan hal-hal yang kita bahas nantinya gitu, karena kan tiap hari akan berbeda terus bahasannya. Gitu aja.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye.